saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus waktu di penjara di Filipi itu menulis surat kepada jemaat di Filipi, pesan yang harus saudara ketahui yang hari ini adalah apa? Kamu berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, kamu tidak akan loyo di dalam Tuhan. Kamu berdiri kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kamu berdiri di dalam janji Tuhan kepada kamu. Bukan berdiri dalam apa? Janjimu kepada Tuhan. Janjimu kepada Tuhan itu rapuh. Yang setuju katakan amin. Tapi janji Tuhan kepadamu itu teguh. Amin. Amin. Nah, hal yang saudara harus ketahui yang kedua, perhatikan ayat yang kedua. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati. Kenapa kok dinasehati ya dua orang ini ya? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat yang kedua perhatikan. Ini kebenaran yang saudara harus ketahui supaya saudara berkemenangan di musim pandemik ini. Saudara, kata Euodia itu artinya nama Euodia itu artinya sweet fragrance atau perfection. Nangkep sampai di sini. Euodia sama Sintike ini cewek. Pada waktu saya teliti, keduanya ini ibu-ibu. Dia seorang penatua pertama. Mengapa dia dinasehati? Karena Euodia ini orangnya perfeksionis. Saudara kalau hidup dengan orang perfeksionis tahu? Nangkep ya? Kenapa dinasehati? Saudara pasti udah nangkep nih ya. Terus dia katakan Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati. Saudara, dua orang ini bayangkan ya, satu gereja, satu pelayanan, sama wanitanya, yang satu perfeksionis namanya Euodia, yang kedua namanya Sintike. Sintike itu artinya apa? Bocor mulut. Pelayanan ada dua orang ini, coba. Bocor mulut, satu talk too much. Atau artinya apa? Talk too much. Bawel, cerewet. Pesan yang kedua yang harus saudara tahu untuk berkemenangan di musim pandemi ini, selalu hindari perselisihan. Katakan, hindari perselisihan. Hindari strife. Amin, saudara. Ingat, justru musim pandemik ini kita ini harus bersatu. Suami istri, anak-anak orang tua, atasan dengan bawahan, gembala dengan pengerja, bahkan tubuh roh jiwamu itu harus nyatu. Kalau Roh Kudus narik kamu, suruh ayo doa. Kita ini kan pada dasarnya ada 3 elemen kan? Katakan roh, jiwa, dan tubuh. Kalau Roh Kudus ngomong dengan jiwamu, Tom, ayo berdoa. Nyatu, ajak manusia dagingmu doa. Jangan ini maunya apa, ini maunya apa. Hindari perselisihan di musim ini. Pertanyaan, mengapa aku harus hindari perselisihan, Mas Untung? Saya menemukan di Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-25, kalau saudara menghidupkan perselisihan dalam rumah tanggamu, dalam pelayanan, dalam hidupmu sendiri, maka itu akan membuka ruang untuk setan ngambil keuntungan dalam. Kalau kita berselisih terus dengan jiwa kita, dengan roh kita, maka terjadi kita bingung, saudara. Kita stres. Jiwa kita, energi kita ini habis untuk berselisih terus. Setuju? Saya mau tanya, Tante sama Om pernah berselisih dong? Percaya nggak saya sama dia berselisih terus? Bagaimana nggak berselisih? Tahun pertama, tahun kedua kami mau cerai loh. Wes jadi pendeta. Ayo. Bener nggak mah? Berselisih loh, saudara. Saudara dan saya, kalau kita menghidupkan perselisihan itu, maka itu akan membuka ruang buat setan itu justru mengambil keuntungan. Karena apa? Orang yang berselisih itu energinya terkuras habis, setuju saudara? Tapi orang yang meminimal perselisihan, artinya apa? Bukan nggak ada perselisihan, maaf bohong. Pendeta setinggi apa titelnya, buat 100 tahun di belakang, tetap ada perselisihan. Tapi perselisihan itu bisa kamu minimal. Setuju, saudara?
Jadi saudara, perselisihan itu membuka ruang buat setan habiskan energi saudara, damai sejahtera saudara, sukacita saudara. Amin. Karena Markus 3:25 mengatakan begini, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Artinya tidak dapat bertahan di situ bahasa aslinya itu lemah. Jadi pada waktu engkau berselisih, harus bagaimana Mas Indo? Ya ngalah. Yang satu api, yang satu bukan gas. Nanti jadi ngegas saudara ya. Yang satu air, yang satu api. Lah, saudara, kenapa saudara harus menghindari perselisihan? Karena hidup penuh perselisihan itu tanda dari hidup yang dikuasai oleh kedagingan. 1 Korintus 3 ayat 3 mengatakan kepada karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara apa? Artinya hidup secara kedagingan. Saya mau tanya sama saudara nih, pun saudara hidup dalam kedagingan, Tuhan tetap sayang sama kamu enggak? Tapi yang rugi siapa? Ayo jawab. Yang rugi diri kita sendiri. Ya tak? Tuhan mau saudara tidak hidup dalam kedagingan. Saudara, Tuhan mau kita hidup dalam apa? Damai sejahtera. Haleluya. Kenapa kita harus menghindari perselisihan? Karena perselisihan itu membuat dagingmu itu menjadi tuan kamu. Kalau hidup kita sudah dipimpin oleh tuan yang namanya daging, habis saudara. Setuju dengan saya saudara? Habis. Kita uring-uringan terus tiap hari, kita stres. Dan banyak-banyak hal lah saudara. Jadi perlu setiap hari saudara menyerahkan kedagingan saudara. Makanya begitu bangun tidur, saya duduk sambil ambil nafas begitu, saya bilang begini, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, aku serahkan tubuh roh jiwaku ke dalam tangan-Mu hari ini. Ajari aku untuk menjadi tuan atas dagingku dan untuk merajakan Engkau dalam hidupku. Itu artinya apa? Engkau menyerahkan tubuh roh jiwamu sepanjang hari itu ke tangannya. Nanti ketika engkau akan bertindak sesuai dengan naluri dagingmu, tiba-tiba rohnya yang di dalam kamu mengintervensi kamu. Karena apa? Tuhan Roh Kudus itu sifatnya apa? Dia diberi otoritas baru dia ambil alih. Dia nggak ambil alih sesuka dianya walaupun dia berdaulat, saudara. Amin. Makanya tiap hari kamu serahkan, Tuhan, aku serahkan tubuh roh jiwaku ke dalam tangan perkasamu. Haleluya. Nangkap saudara? Lah, nasihat untuk menang terhadap perselisihan itu terdapat di Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kukasih, ingatlah akan hal ini. Suruh mengingat apa itu? Setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar. Jadi nek ada orang yang lagi nyerewetin kamu, cepet dengar. Berarti kalau dengar, mulutnya dikunci lah. Dikatakan nih, cepat mendengar, lambat untuk apa? Berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kesanggupanmu untuk mencerna apa yang orang lain katakan itu akan melibatkan pikiranmu dan akan mengendalikan apa yang keluar dari mulut kamu. Kata mendengar di sini ditulis dalam bahasa Inggris bagus. Apa itu? Bukan hearing tapi listening. Bahasa Inggris itu keren ya. Tapi lebih keren bahasa Ibrani, saudara. Bahasa Inggris itu beda antara hearing dengan listening. Hearing itu mendengar, seperti saya mendengar sama saudara ini. Saudara langsung melupakan. Tapi kalau listening, itu seperti saudara sedang ujian matematika, terus diajari rumusnya sama dosen kamu. Ini ya, rumusnya kayak gini. Kamu hearing atau listening? Listening. Kenapa? Supaya lulus kan, ujian dapat nilai A kan. Lah itu listening kayak gitu. Kamu perhatikan dengan sesama. Artinya pikiran kamu, hati kamu, itu atensinya ke sana. Bahasa Cinanya apa, Pak? Think ya, Pak? Think. Keren lah ya. Bahasa Poi-nya think.
pada waktu saya bedah kata think ini, ternyata ada 4 elemen yang dilibatkan ketika orang itu listening. Kata think di situ ada elemen namanya telinga, ada elemen namanya mata, ada elemen namanya pikiran, dan ada elemen bahasa tubuh yang condong ke depan. Wow. Tapi kalau hearing kagak ada. Ya. Amin, saudara. Saudara mau hearing atau listening dengan berita-berita COVID-19? Jangan listening tapi hearing. Ya enggak apa-apa, denger enggak apa-apa. Hot newsnya saja lah, tapi jangan dipikir terus, itu listening. Nah, firman Tuhan katakan kamu akan menjauhi, kamu akan menang terhadap perselisihan kalau kamu itu cepat untuk listening. Jadi, saudara, firman Tuhan katakan bersukacitalah, bukan berbahagialah. Ya, bersukacitalah. Karena apa? Saya belajar, saudara. Tadi saya katakan sukacita, joy come from what you know. Kalau engkau berada di situasi yang penuh tantangan hari ini, tapi kamu tahu bahwa Tuhan gak meninggalkan kamu, Tuhan tetap menyertai kamu, maka yang terjadi sukacitamu akan tetap hidup. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, sukacita itu pilihan. Amin. Kamu bisa memilih tetap bersukacita di tengah-tengah tekanan. Saya belajar, saudara, mengapa kok Tuhan memerintahkan lewat Paulus untuk engkau tetap bersukacita. Tahu nggak, saudara, Paulus nulis Filipi 4 ayat 4 ini, dia di tengah-tengah penjara bawah, tanah paling bawah loh, di penjara loh, saudara. Fisiknya di penjara, dibelenggu, lehernya dibelenggu, kakinya dibelenggu. Di tengah-tengah fisiknya di penjara, jiwanya nggak bisa di penjara. Tapi banyak anak Tuhan, fisiknya nggak di penjara, jiwanya di penjara. Nah, apa, saudara? Saudara harus mengerti di dalam Kristus itu kita merdeka. Justru jangan milih jiwamu di penjara dengan kepahitan, dengan kecewa, dengan iri hati, dengan kekhawatiran. No, jangan, saudara. Paulus di tengah-tengah fisiknya di penjara, tapi dia tidak mengizinkan jiwanya terpenjara. Amin, saudara. Nah, orang yang lagi di penjara fisiknya tapi jiwanya merdeka, nulis bersukacitalah senantiasa, karena itu kukatakan bersukacitalah. Kalau ini ditulis oleh orang yang lagi santai, terus naik mobilnya Bentley gitu kan ya, lagi leyeh-leyeh gitu, di sana ada kolam renang, pernah pemandangan lautan yang enak, nggak ngaruh, saudara. Tapi ini yang nulis Paulus lagi di penjara, lagi dibelenggu, dihajar, disesat, berdarah-darah, nulis bersukacitalah. Artinya apa? Kalau Paulus bisa, kamu bisa. Amin. Kalau Paulus bisa, kita bisa. Kenapa? Roh yang hidup di dalam Paulus sama nggak dengan roh yang hidup dalam kita? Sama. Artinya apa? Kamu tinggal mau starter nggak mesin sukacita kamu, atau kamu matikan. Nah, karena mesin sukacita itu sudah ditaruh di dalam kita. Tinggal saudaranya nyalakan mak gereng. Walaupun ada banyak tekanan, saudara tetap. Saudara, ada pujian mengatakan begini ya. Walau pohon ara tak gimana, tante? Itu benar-benar pujian, itu sukacita, itu pilihan. Haleluya. Ini yang Tuhan mau, saudara. Saudara, beda orang percaya yang diberkati Tuhan secara materi, yang tahu bahwa dia didiami oleh sukacita Tuhan, dengan orang yang tidak percaya. Bedanya apa? Orang yang percaya, yang diberkati, hatinya didiami oleh sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dia tetap bisa santai hidupnya. Amin. Di sekeliling kita ini banyak orang yang kesusahan, saudara. Makanya persembahan kita kemarin, kita udah belikan beras satu rumah itu 20 kilo, ada super mie, kita bagi-bagi. Dan nanti kita kalau ada persembahan, kita juga kumpulkan, kita bagi ke mereka. Amin, saudara. Tuhan itu memberkati kita diberkati supaya kita bisa memberkati. Amin, saudara. Ingat ya, saudara, kalau orang yang nggak kenal Tuhan, nggak bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaannya.
Saudara, kenapa harus bersukacita? Karena sukacita itu menghancurkan belenggu dalam hati saudara. Saudara, saya membaca di Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 sampai 26, itu menceritakan tentang Paulus dan Silas ketika dia di penjara. Tangannya dibelenggu, juga kalau dia tadi di penjara di Filipi, ini di penjara di yang lain lagi. Dia saat di penjuru sama Silas, Paulus, dia di penjara, justru belenggu-belenggunya ini rontok dengan ketika dia bersukacita, memuji Tuhan. Saya mau beritahu, beban-beban apapun yang berat hari ini yang ada dalam hidupmu, itu akan hancur ketika engkau meninggikan nama Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Masih ingat nggak ada ayat mengatakan seperti ini? Tuhan bertahta di atas. Amin ya. Tuhan bertahta di atas pujian. Artinya apa? Tahta berbicara masalah raja. Kalau raja sudah turun ambil alih, nggak ada yang bisa menghentikan. Semuanya habis. Amin saudara. Percaya nggak saudara? Kalau saudara ada orang berdiri di depan raja, itu salah bisa bener loh. Bener nggak? Dia berdaulat, suka-suka dia. Bener nggak saudara? Tapi yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Yang miskin bisa jadi kaya kembali. Masih ingat mimpi Fir'aun? Mimpi apa? Roti sama juru minum. Masih ingat? Bisa yang satu mati, yang satu gimana? Dibalikkan saudara. Makanya ketika engkau memuji Tuhan, belenggu-belenggu yang membelenggu hidupmu, bisnismu, hubungan kamu, apapun keuangan kamu, puji Tuhan terus saudara. Nanti hancur sendiri lagi. Amin saudara. Belenggu-belenggu apapun bisa rontok. Jadi pesan yang saya sampaikan, yang harus saudara tahu hari ini, yang terakhir tadi, tetap mengucap syukur, tetap bersukacita di tengah-tengah kesulitan pandemik yang melanda hari ini. Amin saudara. Saudara, saya percaya sudah diberkati Tuhan hari ini dengan firman. Amin. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu yang kami tahu pagi hari ini itu akan memerdekakan ketakutan kami, kecemasan kami, dan keraguan-raguan kami dalam mempercayai janji-Mu. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu siang hari ini, biar hati mereka semakin diteguhkan, dikuatkan, dan disanggupkan melewati musim pandemi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengingat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, penebusan-Mu dalam hidup kami. Aku berdoa anggur dan roti ini kudus, sebab kami percaya apa yang ada, yang kami makan dan minum ini menjadi tubuh dan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, kami mau siap menerima tubuh dan darah. Mari yang percaya katakan amin.